Halo Sagittarius semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Sagi, readingan aku kali ini dengan tema ternyata hal menyakitkan ini yang akan kamu rasakan, Sagittarius. Kita akan lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu. Nah, oke. Aku merasakan di sini ada kekuatan. Ada hal yang kamu tutupi sih sebenarnya. Kamu berusaha untuk terlihat bahagia, terlihat kuat, terlihat tangguh, seolah-olah kamu tidak punya masalah, seolah-olah kamu tidak punya beban, seolah-olah kamu nggak punya permasalahan. Padahal sebenarnya nih, kamu itu lagi berkecamuk banget. Banyak banget masalah kamu. Cuma di sini kamu pandai mengendalikan diri kamu sehingga yang orang lihat tuh kamu bahagia terus, senang terus, hidup kamu tuh tenang terus gitu. Padahal mungkin beban kamu lebih besar ya. Karena semakin tinggi level kehidupan kamu, akan semakin banyak permasalahan yang kamu hadapi dan akan semakin banyak ketoksikan yang kamu rasakan. Ini udah hukum alamnya gitu ya. Dan aku ngerasakan ya, Sagittarius, ya mungkin kamu sedang berjuang nih. Mungkin kamu sedang mengendalikan perasaan kamu, atau kamu sedang mengontrol keuangan kamu. Karena di sini ada situasi yang tidak baik-baik saja, atau ada pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang yang kamu percaya, sehingga membuat kamu itu nggak nyangka ternyata ya kamu ditipu gitu. Tetapi di sini ada power ya, makanya kamu bisa mengontrol semuanya. Taktis lah, cepet ya. Kalau ada masalah itu respect kamu sangat cepet, sehingga akan cepet juga penyelesaian yang kamu lakukan. Tetapi ini bukan berarti kalau kamu itu baik-baik saja. Gak ada yang lempeng hidupnya ya, pasti semua itu ada masalah. Dan inilah yang juga kamu hadapi, Sagittarius. Karena di sini ada energi negatif. Ada seseorang yang punya rencana untuk menjatuhkan kamu. Entah di sini ada yang ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan jabatan, sehingga bersaing untuk menjatuhkan orang lain demi untuk mendapatkan posisi. Atau juga hal negatif lainnya dari keluarga kamu sendiri ya, yang terlalu banyak nuntut kamu ini itu, sehingga tidak memberikan privasi kepada kamu untuk membangun diri kamu, untuk membangun potensi kamu. Makanya di sini kamu itu capek gitu ya. Dikasih hati minta jantung gitu. Bukan berarti kamu tidak sayang, cuman lambat laun ini kok semakin menjadi-jadi dan melukai perasaan kamu gitu. Bukannya kamu semakin bahagia, semakin sukses, malah di sini kamu yang semakin terpuruk gitu. Dan kamu harus keluar dari situasi ini ya, Sagittarius. Karena ini adalah situasi yang tidak sehat, situasi yang membuat kamu itu terpuruk. Dan kamu pantas untuk bahagia ya. Karena ya kehidupan kamu yang kamu jalani ini kayak lebih banyak toksiknya gitu, banyak kepura-puraan, banyak manipulatif, banyak yang mencari muka gitu. Padahal sebenarnya di balik ini semua ada tujuan tidak baik yang akan menjatuhkan kamu. Tetapi yang aku rasakan memang pengendalian diri kamu itu sangat luar biasa loh. Makanya di saat kamu lagi banyak beban, banyak pikiran, kamu bisa mengontrol semuanya, sehingga tidak mudah untuk orang luar masuk ke dalam hidupmu dan mengambil celah kamu.
Dan aku merasakan di sini ada kebahagiaan, ada keberhasilan, ada kesuksesan. Ya, inilah jawaban dari doa-doa kamu selama ini. Hal-hal yang tidak pernah kamu prediksikan, tetapi ternyata bisa kamu genggam. Dan ini adalah sebuah kejutan yang sangat luar biasa ya, Sagittarius. Makanya di saat kamu berada di titik terpuruk, sabar gitu. Jangan gegabah mengambil keputusan. Pikirkan dulu, pertimbangkan dulu baik dan buruknya. Ya, apakah ini bermanfaat untukmu? Apakah ini membahagiakan untukmu? Ataukah justru di sini kamu yang akan semakin terpuruk? Karena ya di sini banyak konflik sih, banyak masalah. Orang-orang yang kamu anggap baik tetapi ternyata di sini nipu semua. Gitu. Atau keluarga kamu sendiri yang terlalu lebay, terlalu nuntut begini begitu, terlalu ngandelin kamu, padahal sebenarnya mereka punya power juga, dia punya power juga. Makanya di sini kayak kamu itu ya ingin pergi jauh, ingin tenang, ingin damai, ingin ya berusaha untuk tidak ada yang memanfaatkan kamu lagi gitu. Dan ternyata ada cahaya yang hadir ke dalam hidupmu, dan ini adalah sesuatu hal yang tidak disangka ya. Ternyata Tuhan memberikan hidayah, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan meminta kamu untuk melihat ke dalam diri kamu sebenarnya ya, atas perasaan gundah kamu saat ini. Sebenarnya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan. Dan Sagi, kamu harus bersiap dengan hal apapun ya, dan bersabar dengan takdir hidupmu, walaupun terkadang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Justru dari sisi gelap ini ya hadir cahaya yang menerangi langkahmu, walaupun hanya setitik. Tapi inilah keberuntungan, karena Tuhan tidak ingin sekaligus memberikan kebahagiaan kepada kamu ya. Takutnya kamu lupa diri, takutnya kamu lupa daratan gitu, terlalu happy sehingga menggampangkan semuanya. Nah ini makanya Tuhan itu kasih proses, kasih waktu kepada kamu, kasih ruang kamu untuk berpikir mana baik, mana yang buruk. Dan ya kamu diharapkan untuk bersabar, untuk bisa bangkit lagi setelah kamu terpuruk. Karena di sini banyak hal yang toksik, orang yang kamu anggap baik tetapi ternyata di sini manipulatif. Orang yang kamu anggap bisa kamu andalkan tetapi ternyata ya sama aja gitu. Jadi ini adalah hal menyakitkan, apalagi terhubung dengan asmara kamu di masa lalu. Si dia yang ternyata mengkhianati kamu, yang menduakan kamu, yang ya memorotin harta kamu gitu. Dan ternyata di saat kamu terpuruk tidak ada satupun yang peduli dengan kamu. Makanya di sini kamu itu benar-benar kecewa, sakit sekali gitu. Dan ya aku ngerasakan di sini walau sesakit apapun, kamu tidak ingin mengotori pikiran kamu dengan hal-hal yang toksik ya. Ya udah, kalau udah terjadi mau bagaimana ya, nggak ingin terlalu memberatkan diri sendiri untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat ya. Jadi yang udah berlalu itu ya udah gitu. Dan saat ini kamu fokus dengan pemikiranmu, kamu fokus dengan kesempatan-kesempatan yang hadir, karena di sini ada kepercayaan yang orang berikan kepada kamu karena mereka tahu bagaimana kinerja kamu yang sesungguhnya. Mereka tahu bagaimana kekuatanmu, bagaimana integritas kamu, bagaimana keyakinan kamu, bagaimana perubahan-perubahan di dalam diri kamu gitu. Dan kamu pantas untuk bahagia ya Sagittarius. Dan kesabaran kamu selama ini justru akan mengantarkan kamu ke titik kesuksesan dan kebahagiaan. Dan kamu itu udah kuat mental. Nah ternyata di saat banyak yang meninggalkan kamu, masih ada yang peduli dengan kamu, masih ada yang support kamu, dan bahkan memberikan kekuatan kepada kamu. Ya inilah
hubungan pertemanan, sahabat yang memang selama ini tempat kamu sharing dan selalu berbagi info, selalu bertukar pikiran, dan kamu ngerasakan kalau tanpa dia mungkin hidup kamu itu akan lebih kosong lagi gitu. Dan ini hal yang sangat menakjubkan ya Sagittarius, karena kamu bersyukur kamu dikelilingi dengan orang-orang baik yang lebih support kamu. Dan sudah saatnya untuk kamu menerima kenyataan yang ada, menerima takdir yang ada, menerima luka yang ada ya, walaupun tidak mudah, tetapi ini lebih baik daripada kamu terus-menerus larut di dalam keterpurukan. Dan mungkin sudah saatnya untuk kamu bangkit. Jangan larut dalam kesedihan, jangan terpuruk dalam kegagalan, karena di balik kegagalan itu akan ada kesuksesan. Di balik luka itu akan ada kebahagiaan. Dan inilah saatnya untuk kamu ya melepaskan diri dari kesedihan ini. Gitu. Bahkan aku ngerasakan kamu kayak menutup diri, menutup hati, karena tidak ada yang bisa kamu percaya. Dan kamu benar-benar udah lelah ya di saat orang yang kamu percaya itu bukannya membahagiakan kamu, justru di sini dia yang menghancurkan kamu gitu. Makanya kayak hati kamu udah beku, diri kamu tuh udah dingin sekali dengan semua orang gitu, yang nggak terlalu over seperti dulu, nggak terlalu respect gitu. Atau hanya di saat-saat tertentu saja kamu ya melakukan ekspresi kamu gini ya, karena bagaimanapun ada hati yang terluka sehingga tanpa kamu sadari ini merubah sikap kamu. Dan ya sudah saatnya untuk kamu berkaca, untuk kamu melihat, untuk kamu merasakan introspeksi diri, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilepaskan, mana yang harus kamu genggam gitu. Karena terkadang kamu pun nggak paham siapa yang bisa kamu percaya di sini selain diri kamu sendiri. Bahkan keluarga kamu pun menyakiti kamu, bahkan pasangan kamu pun menduakan kamu. Ini hal menyakitkan yang saat ini sedang kamu rasakan Sagittarius. Tetapi energi kamu juga sangat besar loh di sini, karena kamu nggak terpuruk, kamu nggak minder, kamu nggak insecure. Kamu ngerasakan ya mengambil hikmah dari sisi positifnya saja, bahwa apapun yang sudah hilang ya mungkin Tuhan akan menggantikan dalam versi yang lain. Dan apapun itu halnya, sudah saatnya untuk kamu merubah diri, memperbaiki hidup, fokus dengan dirimu sendiri ya. Dan kamu membatasi diri terhadap pergaulan-pergaulan yang akan masuk ke dalam hidup kamu ya Sagi. Karena bagaimanapun kamu tidak ingin gagal, kamu tidak ingin kecewa, kamu tidak ingin larut lagi di dalam luka itu gitu. Dan ya aku ngerasakan saat ini kamu udah mulai bisa hidup sosial, terhubung dengan banyak orang, dengan pemikiran, dengan kesiapan, dengan kekuatan gitu. Dan di sini kayak banyak peluang yang terbuka lebar untuk kamu ya, tergantung bagaimana kamu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Apakah kamu ingin menyerah atau kamu ingin maju gitu. Nah ini, jadi saat ini kamu udah mulai terhubung dengan banyak orang yang bisa mengambil sikap, karena yang kamu rasakan mungkin di saat kamu sharing, di saat kamu bertukar pikiran, kamu akan merasakan banyak ide-ide brilian yang bisa kamu keluarkan, sehingga kamu itu akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan kebahagiaan, dan pelan tapi pasti di sini ada peningkatan kehidupan kamu. Gitu. Dan Sagittarius, ya di sini ada harapan, ada kesejahteraan, ada keberuntungan, dan ya sudah saatnya untuk kamu bahagia. Tutup luka lama, tutup kesedihan kamu, hal-hal yang kamu rasakan tidak mungkin akhirnya menjadi kenyataan. Hal-hal yang kamu rasakan ya tidak yakinlah kamu dengan
hal-hal itu, tetapi ternyata di sini bisa kamu dapatkan. Jadi ya kesabaran kamu itu akhirnya mengantarkan kamu ke arah kebahagiaan, dan kesabaran kamu itu akhirnya membuat kamu itu benar-benar menikmati hidup, benar-benar menuntun kamu ke titik terbaik di mana kamu menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Oke, Sagittarius, demikian ya readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semua. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.